Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Selamat melanjutkan puasa kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulai mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia dengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita dapat melihat kembali belas kasih dan kerahiman Bapa. Bapa tidak melihat dosa kita, tetapi Bapa selalu menunggu kapan kita mau kembali ke pangkuannya.
Kapan kembali kita mau melakukan pertobatan, menyesali dosa kita, dan boleh merasakan rahmat dan belas kasih-Nya. Bapa tidak menjudge kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Bapa menunggu kita. Dan kita juga belajar dari anak bungsu ini. Pertobatan harus diwujudkan dalam situasi konkret. Kita tidak bisa hanya bilang bertobat, tapi kita tunjukkan pertobatan kita. Mari kita kembali ke pangkuan Bapa dengan melakukan pertobatan setiap hari. Kalau kita melakukan kesalahan, mari kita kembali kepada Bapa yang selalu menanti kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak sulung adalah anak yang baik. Cuman dia juga tidak merasakan berkat bapaknya. Dia tinggal bersama Bapa, tapi dia tidak menyadari bahwa semua milik bapaknya adalah miliknya. Maka Bapa mengajarkan kepada kita semua melalui anak sulung ini adalah jangan pernah membenci siapapun, tapi bersyukur karena satu orang berdosa boleh kembali bertobat. Kita diajak untuk tidak menjudge siapapun, tapi mari kita bersuka cita karena ada orang yang mau bertobat dan kembali ke pangkuan Bapa yang Maha Kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ini ahli waris kerajaan surga. Kadang dosa menghalangi kita, maka mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Lalu kita kembali untuk bersatu dengan Bapa, merasakan belas kasih-Nya yang sungguh maha rahim dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu yang boleh kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Bapa yang maha rahim penuh dengan belas kasih. Kami ini orang berdosa Tuhan. Jamah hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami kembali untuk mengingat belas kasih-Mu dan mengambil langkah pertobatan dalam kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari keputusasaan. Kadang kami ingin menyerah karena melakukan dosa yang sama. Ketuk hati kami terus untuk kembali ke pangkuan belas kasih dan kerahiman-Mu Bapa. Terima kasih untuk semua cinta-Mu yang tak mampu kami balas dalam kehidupan ini. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.